Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, di sini saya Yanur Aditya Sutisna dengan nomor induk mahasiswa 21614 dari kelas C Kimia 2020. Di sini saya akan membuat video tentang kitchen eksperimen untuk proses rekristalisasi. Di sini tujuan saya adalah membuat permen gula untuk bagaimana menjelaskan tentang proses rekristalisasinya. Di sini yang pertama untuk bahan dan alatnya. Untuk bahannya saya punya air dan gula. Dan untuk alatnya di sini ada panci untuk memanaskan. Di sini ada jarnya untuk tempat rekristalisasinya. Di sini ada lidi atau stick popsicle untuk tempat rekristalisasinya juga. Dan di sini ada sendok untuk mengaduk dan di belakang ada kompor untuk memanaskan. Oke, itu saja bahan dan alatnya. Sekarang kita lanjut ke tahap-tahap pembuatannya. Oke, untuk proses langkah pertamanya, kita masukkan gula dan air ke dalam panci untuk dipanaskan. Di sini saya memakai 500 gram gula dibanding dengan 150 ml air. Jadi kita butuh 500 gram gula atau perbandingannya 5:1,5. Di sini saya punya gula, masukkan gula. Dan masukkan air. Video ini hanya untuk prosesnya saja. Untuk 500 gram gula dan 150 gram airnya, sesuaikan saja dengan praktikum yang kalian lakukan. Oke, kita lanjut ke pemanasan. Oke, di sini lanjut ke langkah kedua, yaitu pemanasan. Pemanasan ini berguna untuk melarutkan gula di dalam air. Atau usahakan jika kalian punya air panas, gunakanlah air panas untuk melarutkan gula terlebih dahulu, lalu kalian panaskan untuk mengurangi jumlah air yang ada dalam larutan gula. Oke, sekarang kita panaskan dulu gulanya sampai mendidih. Oke, di sini larutan gulanya sudah mendidih. Didihkan larutan gula sampai benar-benar mengental, sampai sangat mengental sekali, supaya konsentrasi larutan gula itu pas untuk dilakukan rekristalisasi, supaya dia agak jenuh gitu larutannya. Jadi silahkan panaskan gulanya terus-menerus sampai dia benar-benar konsentrasinya atau benar-benar larutannya itu sangat kental. Jadi kita buat larutannya menjadi larutan gula yang jenuh agar proses rekristalisasinya bisa bagus. Oke, setelah gulanya panas, sekarang kita lanjutkan ke bagian menuangkan ke dalam jarnya. Oke, di sini saya punya jar untuk rekristalisasinya, dan di sini ada gula yang sudah dipanaskan. Sekarang kita tuangkan dalam keadaan panas. Oke, setelah larutan gula sudah berada dalam jarnya, sekarang kita lakukan proses seeding di lidinya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses seeding. Proses seeding ini adalah penempelan gula di sekitar lidi, di bagian bawah lidi dari sini sampai ke sini, untuk supaya rekristalisasi itu terjadi di lidi. Karena kan kita untuk membuat rock candy di lidi ini. Oke, proses seeding ini bisa dilakukan oleh air panas, dilakukan dengan air panas, atau dengan larutan gula yang masih panas. Karena untuk menempelkan kristal gula yang asli di lidinya, dan lalu kita keringkan. Oke, sekarang kita lanjutkan proses seedingnya. Pertama, kita masukkan lidi ke larutan gulanya. Jika sudah basah dengan larutan gula, kita masukkan ke kristal gulanya. Oke, bentuknya akan seperti ini. Ini adalah proses seeding yang benar, yaitu gula menempel di lidinya. Proses seeding ini dilakukan agar kristal-kristal gula terbentuk karena dipancing oleh kristal gula yang ada di lidi ini dan menempel di lidi ini. Oke, setelah proses seeding selesai, kita lanjutkan dengan pemasukan lidi ini ke dalam larutan gula untuk proses rekristalisasi selanjutnya. Oke, kita masukkan seeding ini ke dalam gula dan pastikan tidak ada seeding
tidak ada kristal gula yang sudah kita tempelkan di lidi tersebut jatuh ke bawah. Jika masih jatuh ke bawah, berarti antara larutan yang kurang kental atau memang proses seedingnya di lidinya itu belum terlalu kering. Jadi pastikan sudah kering dulu, baru bisa kita masukkan. Oke, sekarang kita tunggu selama beberapa hari proses rekristalisasinya, dan nanti akan kita buat laporannya. Oke, di sini kita punya larutan gula yang sudah didiamkan selama kurang lebih 3-4 hari. Di sini kita punya dua hasil. Yang ini pertama saya taruh di dalam water bath, yang kedua saya tidak taruh di water bath. Oke, bisa kita lihat hasil yang pertama dari water bath yaitu seperti ini. Kenapa hanya dia mengecil di bawah? Karena saya hanya menaruh dari 1/4 dari panjang lidi, karena saya hanya mendapatkan 1/4 isi dari jarnya dalam dari setengah kilo gula dengan 150 ml air. Oke, ini untuk hasil yang pertama. Bisa kita lihat bahwa hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat dari dekat. Oke, hasilnya seperti ini. Rekristalisasinya berjalan bagus dengan gumpalan-gumpalan kristal gula yang sudah berada di sekeliling dari lidinya. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang kedua. Oke, di sini yang kedua bisa kita lihat mengeras, tidak bisa dicabut. Oke, karena itu kita butuh bantuan pisau. Akan saya lepaskan terlebih dahulu. Oke, di sini sudah dapat terlepas. Bisa kita lihat bahwa hasil dari rekristalisasinya bisa dikatakan bagus karena kristal-kristal gulanya nampak besar-besar ya, dan di sekeliling dari lidinya. Jadi tidak ada bagian lidi yang tidak tercover oleh kristal gulanya. Oke, setelah kita melakukan proses kitchen eksperimen rekristalisasi untuk pembuatan rock candy, di sini saya mempunyai beberapa evaluasian dan juga saran-saran untuk kalian semua. Yang pertama yaitu dalam kekentalan larutan gulanya. Untuk kekentalan larutan gulanya sebenarnya tidak mempunyai aturan khusus atau seberapa kental si larutan gulanya. Namun, kalian dapat merasakan bahwa larutan gula itu sudah mencapai titik jenuhnya, atau jika kalian menempelkan di tangan, dia itu sudah lengket. Dan itu bisa menjadi salah satu cara kalian untuk memastikan bahwa larutan gula itu sudah jenuh. Dan yang kedua, dalam proses seeding, jika kalian melakukan seedingnya dengan larutan gula, pastikan seeding atau kristal gula yang sudah kalian tempelkan di lidinya itu sudah menjadi kering. Karena jika tidak kering, maka larutan gula atau kristal gula yang ada di lidi tersebut akan terlepas dan jatuh, dan itu akan menggagalkan proses rekristalisasi kalian karena di lidinya tersebut sudah dianggap tidak ada pancingan lagi untuk melakukan proses rekristalisasi. Untuk video rekristalisasinya saya rasa cukup sampai di sini. Semoga videonya bermanfaat dan dapat dijadikan referensi untuk pembuatan rock candy ke depannya. Saya Yanuar Aditya Sutisna dari kelas C 2020 dengan NIM 21614 undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.